Kita lanjutkan ke dialog Abu Sufyan. Qala Heraklius berkata, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan kepada kalian? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan berkata, "Qultu yaqulu u'budullah wahdah." Abu Sufyan berkata, Muhammad memerintahkan sembahlah Allah Tuhan yang esa. Jadi di sini Abu Sufyan jujur bahwa Nabi Muhammad memerintahkan menyembah Allah dan mengesakannya, mentauhidkannya. La tusyriku bihi syai'a, tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu pun. Dan memang itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Bapak Ibu, jangan pernah kita kemudian merasa bahwa dakwah tentang masalah syirik ini sudah selesai. Saya sering mendengar orang mengatakan pembahasan itu di Muhammadiyah sudah selesai. Tidak ada kata selesainya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan di situ pembahasan sudah selesai. Kenapa? Karena pelaku kesyirikan itu patah tumbuh hilang berganti. Jadi jangan sampai kita kemudian melupakan membahas topik tentang larangan menyekutukan Allah. Memang betul kalau di fatwa tarjih fatwanya sudah jelas. Di himpunan putusan tarjih perintahnya sudah jelas. Tapi kondisi masyarakat yang melakukan syirik itu tidak akan selesai. Karena ada patah tumbuh hilang berganti. Maka satu ungkapan yang mengatakan bahwasanya di Muhammadiyah sudah selesai, itu apanya? Nah, kalau dakwahnya tidak pernah selesai, kita terus mendakwahkan untuk orang-orang meninggalkan kesyirikan, dan itu tidak mudah. Karena kesyirikan itu ada bukan jauh dari kita, bahkan dekat dengan kita. Tetapi ternyata kita belum mampu berbuat apa-apa. Alhamdulillah kalau hidup di Parangtritis ini pada umumnya mayoritas Muhammadiyah, sehingga kesyirikan sangat sedikit. Sedikit apa banyak, Pak? Ya, sedikit. Pripun? Simbah. Ya. Jadi di sini bukan berarti sudah selesai. Demikian pula ketika membahas TBC, jangan sampai kemudian mengatakan pembahasan itu sudah selesai. Yang namanya takhayul, yang namanya bid'ah, namanya khurafat, kalau pembahasan fatwanya memang sudah ada, sudah selesai. Tetapi kalau berbicara mengenai praktek di masyarakat, itu senantiasa perlu kita gaungkan, kita jauhi takhayul, bid'ah dan khurafat itu terus menerus. Kenapa? Karena pelakunya patah tumbuh hilang berganti. Nah, istilah ini saya ambil dari Pak Ir. Jadi beliau enggak hadir ya beliau. Beliau bilang patah tumbuh hilang berganti itu pas di mana itu ya? Di Nurul Bihar apa ya? Ya, di Nurul Bihar. Jadi istilah ini saya pinjam dari beliau. Jadi istilahnya patah tumbuh hilang berganti. Jangan pernah merasa kemudian oh sudah selesai itu tidak usah dibahas. Itu masih ada terus karena patah tumbuh hilang berganti. Nah, sama halnya juga membahas mengenai bab sholat. Jangan bilang mengatakan di kita itu sholat sudah selesai. Itu juga sama. Orang-orang yang meninggalkan sholat dan orang-orang yang belajar sholat itu patah tumbuh hilang berganti. Ada generasi terus yang senantiasa diajari sholat. Ada yang meninggalkan sholat kemudian kembali lagi ingin sholat. Bukan berarti kalau sudah disampaikan fatwanya seperti ini terus rampung. Ternyata memang orang dakwah, orang pengajian rutin bareng. Ya, kenapa? Wis rampung, wis donde bukunya dewi-dewi. Ya, penak. Ya, tidak seperti itu. Ambian wis do tahu nong TPA wis tahu kabeh. Baik. Jadi intinya tidak ada kata selesai untuk mendakwahkan u'budullaha wahdah, sembahlah Allah
Tuhan yang esa, mentauhidkan Allah, la tusyriku bihi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi jangan anggap meskipun di zaman IT, di zaman modern sudah tidak ada lagi kesyirikan. Kesyirikan masih banyak. Khurafat juga semakin bertambah banyak. Ada yang mengaku mi'raj sehari berapa kali? 7 kali. Ada yang mengaku mi'raj sampai 70 kali. Tapi ya ono sing percaya ini. Padahal Nabi saja mi'raj berapa kali? Sekali. Nah, tapi ada yang mengaku mi'raj sampai berkali-kali. Nah, padahal Nabi itu mi'raj hanya sekali. Baik. Jadi hurufat-hurufat itu hendaknya kita sampaikan agar ditinggalkan. Informasi yang gaib itu harus berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih yang makbul. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dakwahnya para nabi. Qad ja'at bihir rusul. Para rasul datang dengan seruan ini, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus dari sebelumnya dari seorang rasul, illa nuhi, melainkan kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Begitu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Artinya semua rasul dapat wahyu agar menyembah Allah. Demikian pula di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut itu maknanya banyak, tapi di dalam ayat ini cukup kita terjemahkan menjauhi syirik. Nah, jadi nanti kalau kita pembahasan taghut banyak ya, tapi di sini kita terjemahkan dengan makna yang sempit untuk apa? Supaya pembahasannya tidak melebar. Jadi sembahlah Allah dan jauhi taghut, jauhi segala bentuk kesyirikan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.